Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Perubahan Kondisi Lingkungan, Kasus dan Solusinya. Nah, kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Heni Windayanti, yang kedua, Vita Elisia Azizah, yang ketiga, Muhammad Yusuf, dan yang keempat, Muhammad Ubaidillah. Nah, untuk materi yang pertama yaitu hujan asam yang akan saya sampaikan sendiri. Hujan asam adalah hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yaitu di bawah 5,6. Secara umum, hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6. Dan hujan asam ini mempunyai kandungan pH di bawah kadar normal tersebut. Asamnya hujan ini dikarenakan adanya kandungan karbon dioksida atau CO2 yang terlarut dengan air hujan dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Karakteristik hujan asam meliputi memiliki pH di bawah kadar normal, yaitu di bawah 5,7. Terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Yang ketiga, biasanya terjadi awalnya karena disebabkan oleh peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer. Nah, meningkatnya hujan asam ini juga meningkatkan seseorang terserang gangguan jantung dan paru-paru. Juga dapat membuat kulit menjadi gatal-gatal dan memerah. Selain itu juga beresiko menyebabkan pusing bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Nah, apa sih penyebab terjadinya hujan asam? Berdasarkan dari sumbernya, penyebab dari hujan asam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penyebab alami itu berasal dari berbagai aktivitas dari gunung berapi. Melalui gas yang dikeluarkannya dapat terakumulasi dan tertahan di atmosfer. Dan juga dapat disebabkan karena adanya kebakaran hutan yang terjadi secara alami, terutama pada saat musim kemarau. Maka akan menghasilkan asap dari hasil kebakaran tersebut. Dan penyebab yang kedua yaitu antropogenik atau merupakan sumber pencemaran yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, mulai dari penyediaan sandang, pangan, tempat tinggal yang membutuhkan berbagai kegiatan pendukung lainnya, mulai dari pengadaan listrik, alat transportasi dan industri, termasuk pertanian dan peternakan hewan ruminansia. Semuanya dapat menjadi sumber pencemaran melalui emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika gas-gas yang dihasilkan baik secara alami maupun oleh kegiatan manusia, maka pada akhirnya akan terkumpul dan tertahan di atmosfer. Saat terjadi hujan, maka gas-gas tersebut akan bereaksi dengan air atau H2O dengan menghasilkan asam, yang konsentrasinya bergantung kepada seberapa besar gas-gas tersebut berhasil direaksikan dengan air. Nah, beberapa gas yang terlibat dalam proses terjadinya hujan asam ini antara lain 1. Gas karbon dioksida atau yang biasa kita kenal dengan CO2. Yang kedua yaitu karbon monoksida atau disebut juga CO. Merupakan gas dari hasil proses pembakaran. Yang ketiga yaitu uap air atau H2O. Merupakan hasil dari penguapan dari sumber-sumber air yang ada di bumi. Yang keempat, hidrogen sulfida atau H2S. Merupakan hasil pembakaran atau pemanasan belerang. Dan yang kelima,
sulfur oksida, merupakan pembakaran dari belerang. Dan bagaimana sih proses terjadinya hujan asam? Nah, proses terjadinya hujan asam itu meliputi seperti ini. Di bumi itu kan terdapat berbagai aktivitas, baik aktivitas alam maupun aktivitas manusia, yang menimbulkan berbagai macam gas penyebab hujan asam, seperti gas karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur oksida, dan hidrogen sulfur. Kemudian, di bumi juga terjadi penguapan oleh berbagai macam sumber air yang disebabkan karena pemanasan sinar matahari dan menghasilkan uap air yang banyak. Setelah itu, uap air yang timbul dari pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas yang menyebabkan terjadinya hujan asam tersebut, yakni karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air, serta hidrogen sulfur dan sulfur oksida dengan uap air. Adanya pertemuan uap air dengan karbon dioksida atau karbon monoksida ini akan menghasilkan asam yang bersifat lemah. Hidrogen oksida dan sulfur oksida ketika bertemu dengan uap air akan menghasilkan asam yang bersifat kuat. Nah, kemudian kandungan yang bertemu tersebut terbawa oleh angin menuju tempat yang jauh dari sumbernya dan semakin ke atas, dan lama-lama akan mengalami kondensasi. Ketika sudah sampai atas, gas yang bercampur dengan uap air tersebut akan mengalami kejenuhan, sehingga menjatuhkan kandungan airnya sebagai titik-titik air. Titik-titik air inilah yang akan menjadi hujan. Nah, hujan inilah yang dinamakan sebagai hujan asam. Nah, untuk selanjutnya, berikut ini merupakan gambar atau ilustrasi mengenai bagaimana terjadinya hujan asam. Nah, apa sih manfaat dari hujan asam? Hujan asam sendiri memiliki manfaat, yaitu mampu melarutkan berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh binatang dan juga tumbuhan yang ada di bumi. Kandungan asam yang tinggi inilah yang mampu melarutkan mineral di dalam tanah. Nah, dampak negatif dari hujan asam yaitu yang pertama, menyebabkan jumlah ikan yang ada di laut mengalami penurunan, merusak lapisan lilin yang ada di daun tumbuhan. Yang ketiga, hilangnya beragam nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan. Yang keempat, yaitu pertumbuhan akar tanaman menjadi lambat. Yang kelima, menyebabkan manusia mudah terkena beragam penyakit, termasuk penyakit kulit. Dan yang keenam, membuat besi menjadi mudah berkarat. Nah, selanjutnya yaitu cara mencegah terjadinya hujan asam. Yang pertama yaitu menggunakan bahan bakar yang mengandung belerang yang rendah. Dan yang kedua, mengaplikasikan prinsip reuse, recycle, and reduce. Reuse adalah menggunakan barang-barang secara hemat dan tidak boros. Recycle adalah ikut mendaur ulang barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, seperti botol bekas, kaleng, dan juga kertas. Reduce yakni mengurangi penggunaan barang-barang tertentu. Sebagai contoh ada tas plastik dan membawa belanjaan sendiri menggunakan tas yang dibawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vita Elisia Aziza akan menjelaskan tentang pemanasan global dan akibatnya. Yang pertama yaitu pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Pemanasan global akan memicu perubahan iklim pada bumi, sehingga akan memicu pergeseran musim kemarau panjang, hujan terus-menerus, dan lebih sering terjadi badai. Yang selanjutnya yaitu pengertian global warming menurut para ahli.
di bidangnya yang berkumpul dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu Natural Resources Defense Council. Global warming merupakan krisis lingkungan dan kemanusiaan terbesar yang terjadi pada saat ini. Atmosfer bumi sangat panas karena terperangkap oleh gas karbon dioksida yang bisa mengancam perubahan iklim dan dapat menimbulkan bencana di permukaan bumi. NRDC menghimbau kepada seluruh masyarakat di muka bumi untuk bertindak melawan pemanasan global agar efek buruknya bisa berkurang bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu National Wildlife Federation. Global warming merupakan sebagai peristiwa di mana semakin hari bumi semakin panas, hujan dan banjir semakin deras, badai semakin hebat, dan kekeringan semakin menjadi-jadi. Kejadian tersebut merupakan dampak real yang terjadi akibat adanya pemanasan global di muka bumi. Global warming juga mengubah landscape kehidupan di bumi dan mematikan banyak spesies. Agen Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat menyatakan bahwa global warming ialah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi, baik yang telah berlalu maupun yang sedang terjadi pada saat ini. Sebagian besar kejadian dipengaruhi oleh peristiwa efek rumah kaca di atmosfer bumi. Global warming inilah yang menyebabkan adanya perubahan iklim. Bagaimana proses pemanasan global itu? Yaitu prosesnya, yang pertama cahaya tampak matahari sebagian dikembalikan ke angkasa dan sebagian diserap bumi yang dipantulkan kembali ke sebagai radiasi inframerah. Kemudian yang kedua yaitu radiasi matahari melalui atmosfer. Yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Yang ketiga yaitu kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Yang keempat, radiasi inframerah dipancarkan oleh permukaan bumi. Yang kelima, radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh bumi diserap oleh karbon dioksida di atmosfer yang kemudian sebagian dipancarkan ke angkasa dan sebagian lainnya kembali ke atmosfer bumi, yaitu seperti pada gambar di samping. Yang B itu maksudnya karbon dioksida yang kembali ke atmosfer bumi, itulah yang disebut dengan pemanasan global atau global warming. Yang selanjutnya yaitu penyebab pemanasan global. Yang pertama, penyebab pemanasan global ini yaitu efek rumah kaca. Akibat dari efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali keluar angkasa. Dan akibatnya akan panas cahaya matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Ini proses efek rumah kaca, yaitu sebagian sinar inframerah yang datang ke bumi diteruskan melewati atmosfer, namun sebagian besar diserap dan dipancarkan kembali ke segala arah oleh awan dan molekul gas rumah kaca. Hal ini mengakibatkan atmosfer di dekat permukaan bumi semakin panas. Matahari ke bumi kemudian dipantulkan. Sebagian radiasi suara dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Dan radiasi sinar matahari merupakan sumber dari sistem iklim di bumi. Sekitar setengah dari radiasi sinar matahari daerah oleh permukaan bumi dan memanaskan permukaan bumi. Kemudian radiasi inframerah tersebut dipancarkan dari permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Berpengaruh bagi pemanasan global karena gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia serta menyebabkan efek rumah kaca, menyebabkan pencemaran. Kemudian yang kedua, gas buang industri. Gas buang industri ini menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik yang berlebihan karena asap pabrik mengeluarkan gas berupa karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan yang lainnya.
Kemudian yang ketiga yaitu pembuangan sampah. Sampah itu ada 3, ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada juga sampah B3. Sampah organik, sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat membusuk, contohnya daun kering, sisa makanan, dan sayur. Sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari bahan non-biologis dan sulit terurai, contohnya plastik, kaleng, kaca, dan lain-lain. Sampah B3 yaitu sampah yang berasal dari bahan yang beracun dan berbahaya, contohnya limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lain. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC yaitu Core Force Carbon merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan lalu digunakan untuk memproduksi peralatan rumah tangga. CFC ini biasanya terdapat pada kulkas dan AC yang menimbulkan pemanasan global. Kemudian yang kelima, yaitu luas hutan yang semakin menurun. Pembakaran hutan secara liar membuat lahan hutan semakin berkurang. Efek hutan yang semakin berkurang, kemudian cuaca semakin memburuk karena tidak ada yang membantu merubah karbon dioksida menjadi oksigen. Dan pernafasan pun terganggu karena cuaca yang kurangnya oksigen sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Yang keenam yaitu borosnya pemakaian listrik. Seharusnya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan sehingga tidak menyebabkan pemanasan global. Walaupun tidak terlalu berpengaruh namun bisa menambah gas karbon dioksida sehingga cepat terjadinya pemanasan global. Kemudian yang ketujuh yaitu polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Gas metana berasal dari bahan organik dari hasil pemecahan bakteri pada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dampak dari global warming yaitu yang pertama perubahan cuaca dan iklim, yang kedua menurunnya hasil pertanian, yang ketiga pengaruh terhadap tumbuhan, dan yang keempat berpengaruh terhadap pernafasan manusia. Yang pertama terhadap perubahan cuaca dan iklim, dampaknya yaitu air tanah akan lebih cepat menguap dan kedua angin yang ada di udara akan bertiup lebih kencang. Dan yang ketiga, seringnya terjadinya badai, gunung-gunung es yang ada di bagian kutub akan mudah mencair. Kemudian, yang selanjutnya, yaitu menurunnya hasil pertanian. Dampak dari perubahan musim dan iklim, yang pertama yaitu kekeringan di daerah pertanian yang akan menyebabkan penurunan hasil pertanian. Yang selanjutnya akan menyebabkan banjir di daerah pertanian yang akan mengakibatkan gagal panen. Yang ketiga, tanaman terkena serangga dan hama penyakit. Dan yang keempat yaitu pangan semakin berkurang di bagian daerah yang rawan bencana kering dan banjir. Kemudian yang selanjutnya pengaruh terhadap tumbuhan. Dampak bagi tumbuhan yang pertama yaitu tumbuhan akan mudah layu. Yang kedua tingkat kesuburan tumbuhan semakin berkurang. Dan yang ketiga akan berkurangnya luas hutan mangrove. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh terhadap pernafasan manusia. Terhadap pernafasan manusia yang pertama yaitu dapat menimbulkan penyakit dan penyebaran penyakit semakin meluas. Kemudian yang selanjutnya menimbulkan penyakit infeksi. Dan selanjutnya populasi orang meninggal akan semakin meningkat. Cara mengatasi global warming yaitu ada 5. Yang pertama menanam pohon atau reboisasi. Yang kedua hemat listrik. Yang ketiga tidak menebang pohon sembarangan. Yang keempat tidak menggunakan alat yang menghasilkan CFC. Dan yang kelima yaitu melakukan program 3R yaitu reduce, dan recycle. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf akan membawakan materi tentang ketahanan pangan. Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Dijelaskan bahwa ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dan baik untuk dikonsumsi. Adapun faktor penyebab kekurangan pangan yaitu 1. Kegagalan
produksi pangan dikarenakan iklim, hama, dan penyakit. Dan yang nomor 2 adalah rendahnya ketersediaan pangan. Dan yang nomor 3 adalah gangguan distribusi karena kerusakan sarana dan prasarana. 4 adalah gangguan distribusi karena sarana dan prasarana. Dan yang nomor 5 adalah terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Dan yang nomor 5 adalah gangguan kondisi sosial. Masalah pangan. Cara mencegah masalah pangan yaitu nomor 1, memantau atau menganalisis masalah pangan. Dan yang nomor 2 adalah memantau atau menganalisis faktor yang mempengaruhi masalah pangan. Dan yang nomor 3 yaitu merencanakan dan melakukan program masalah pangan. Itu ada 3: ketersediaan pangan, dan akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Dan yang terakhir adalah penanggulan. Penanggulan di sini dibagi menjadi 4. Yang nomor 1 adalah pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan. Dan yang nomor 2 adalah meningkatkan produksi atau pemasukan jika terjadi kekurangan pangan. Dan yang nomor 3 adalah penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan. Dan yang nomor 4 atau yang nomor terakhir adalah melaksanakan bantuan pangan terhadap penduduk miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya untuk materi selanjutnya yaitu Clean Development Mechanism. Nah, apa sih CDM itu atau Clean Development Mechanism itu? Nah, Clean Development Mechanism atau CDM adalah mekanisme pembangunan bersih. Nah, mekanisme yang dimuat dalam Protokol Kyoto sebagai hasil dari pertemuan para pihak COP atau Conference of the Parties tahun 1997 yang melibatkan negara-negara berkembang dalam penerapannya. Protokol Kyoto sendiri merupakan sebuah pertemuan yang dilakukan di kota Kyoto, Jepang pada tahun 1997. CDM dilakukan untuk mendukung pencapaian Konvensi Perubahan Iklim atau UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change pada tahun 1992. Tujuan dari CDM adalah kerjasama antara negara-negara maju atau negara industri dengan negara berkembang dengan prinsip win-win solution. Selain itu juga untuk membantu kewajiban negara maju dalam menurunkan sebagian emisi gas rumah kaca. Selain itu, untuk membantu negara berkembang dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan serta ketersediaan pangan yang cukup. Nah, mekanisme dari pembangunan bersih atau CDM ini mencakup 3 kategori implementasi. Yang pertama, clean production atau produksi bersih. Yang kedua, saving energy atau penghematan energi. Dan yang ketiga adalah fuel switching atau pengalihan bahan bakar. Dan realisasi dari program CDM ini adalah melakukan reduksi emisi gas rumah kaca serta penyerapan karbon melalui penanaman pohon di lahan produksi yang mengalami eksploitasi berlebihan. Nah, CDM dan pembangunan berkelanjutan. Fungsi dari CDM ini yaitu yang pertama, membantu negara-negara industri maju memenuhi komitmennya untuk mengurangi emisi. Yang kedua, mendukung pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. Nah, syarat-syarat dari negara peserta yang ikut CDM yaitu pertama, partisipasi sukarela. Jadi negara-negara tersebut dengan sukarela berpartisipasi ikut dalam CDM tersebut. Yang kedua, pembentukan designated DNA. Yang ketiga, ratifikasi Kyoto Protocol. Nah, bagaimana sih bentuk kerjasama CDM? Nah, bentuk kerjasamanya itu begini.
Negara maju menanamkan investasi pada proyek-proyek di negara berkembang untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses industri negara mereka yang utama seperti CO2 dan metana. Di bawah protokol Kyoto, negara maju harus menurunkan emisinya sebesar 5% di bawah level tahun 1990 untuk kewajiban pertama tahun 2008 sampai 2012. Sedangkan negara berkembang seperti Indonesia dan lain-lain belum berkewajiban. Dengan prinsip kerjasama win-win solution, negara maju mendapatkan CER atau Certificate Emission Reduction atau sertifikat penurunan emisi. Jadi, mereka akan mendapatkan sertifikat apabila bisa menurunkan emisinya sebesar 5% tadi. Nah, model proyek-proyek CDM yaitu dari sektor energi, efisiensi industri pada industri-industri, pembangunan dan penggunaan energi terbarukan, seperti air untuk skala kecil, angin, dan matahari. Pengembangan energi dari sampah perkotaan, dan untuk sektor perhutanan dan pertanian meliputi rehabilitasi lahan rusak, agroforestry, dan perlindungan areal hutan untuk menjaga siklus karbon. Nah, untuk selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Muhammad Ubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ubaidillah dari Prodi Pendidikan Biologi akan melanjutkan presentasi dari Baheni, yakni tentang masalah air bersih. Air merupakan salah satu kebutuhan hidup dan merupakan dasar bagi kehidupan di bumi yang digunakan untuk segala kegiatan. Yang pertama, dari segi kebutuhan fisik manusia, asupan cairan pun harus terpenuhi agar metabolisme tubuh dapat berfungsi dengan baik. Tidak terkecuali untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, dari segi kebutuhan aktivitas sehari-hari, manusia membutuhkan pelarut tersebut untuk memasak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Air dapat digunakan sebagai rekreasi, penelitian dan iptek, peternak atau pertanian dan perikanan, kemudian pengangkutan pelayaran, yang kemudian pemakaian industri, yang kemudian pemakaian domestik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Air bersih, air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Berikutnya, penyebab krisis air bersih. Menurut Dr. Neil Menzies-Try dari Imperial College London, bumi terdiri dari 98% air asin, 2% air segar dan layak dikonsumsi. Pada angka 2% tersebut, 70%-nya adalah salju dan es. 30% dari air tanah, kurang dari 0,5% air sungai, danau, dan kurang dari 0,05%-nya lagi berasal dari atmosfer. Sementara itu, satu-satunya sumber air bersih terjangkau yang bisa digunakan hanyalah air tanah, sebab air tanah terletak di bawah daratan dangkal. Permasalahan air bersih di Indonesia. 1. Masalah tingkat pelayanan air bersih. Pelayanan air bersih. Yang kedua, kualitas baku air minum. Yang ketiga, kuantitas baku air minum. Yang keempat, kualitas air yang disuplai PDAM atau PAM. Salah satu faktornya adalah pencemaran air. Adanya pencemaran air karena 1. Dampak dari pemukiman dan industri atau penggunaan teknologi yang kurang ramah lingkungan. Yang kedua,
air terkontaminasi mikroorganisme dan senyawa pelarut sehingga terdampak buruk bagi makhluk hidup. Yang ketiga, jika dikonsumsi masyarakat, efeknya berbahaya bagi kesehatan. Bencana lainnya juga datang dari alam. Kekeringan akibat musim kemarau misalnya dapat mengurangi persentase angka ketersediaan air bersih. Adapun pada tahun 2017, BMKG mengeluarkan data menyangkut musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan pada berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya menyurutkan sumber air bersih untuk kebutuhan pada faktor tersebut. Faktor tersebut juga berpengaruh terhadap industri dan lingkungan. Solusi dan masalah air bersih. A. Penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Yang B. Teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Yang C. Diperlukan pengkajian terhadap PDAM baik dari segi tugas, proses kerja, maupun tanggung jawab kelembagaan. D. Sosialisasi intensif kepada masyarakat pun mengambil peran yang sangat penting. E. Menanamkan gagasan penting air bersih sejak dini. F. Melakukan pertolongan alternatif dengan sedekah air bersih. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.